Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, dari triliunan miliaran manusia yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang pertamanya adalah 4 orang yang sangat istimewa. Dimulai dari istri beliau, yaitu Ibunda Khadijah. Kemudian sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq, dan yang terakhir adalah anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harisah radhiyallahu anhum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa nama Zaid ini cukup istimewa? Karena secara tidak langsung, bukan sekedar beliau adalah orang-orang yang pertama masuk Islam, tetapi ada ayat Al-Quran yang langsung menyebut nama Zaid. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memang banyak diberitakan dalam Al-Quran, tapi namanya tidak langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan untuk Zaid ini namanya disebut. Nah, istimewanya apa para jamaah? Perlu kita ketahui secara singkatnya, Zaid ini adalah budak, ya, yang dibeli oleh Ibunda Khadijah. Jadi Zaid dijual sebagai budak, ya karena memang konsep saat itu adalah konsep perbudakan para jamaah, ya. Dan Ibunda Khadijah membawa pulang Zaid untuk menjadi budaknya. Dan saat itu Rasulullah SAW belum diangkat menjadi Rasul. Ketika Zaid dibawa pulang ke rumah, maka Rasulullah begitu melihat Zaid langsung meminta kepada istrinya agar Zaid bin Harisah itu jangan jadi budaknya Ibunda Khadijah, tetapi dihadiahkan kepada dirinya, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Ya, karena kita tahu konsep perbudakan, budak itu dianggap sebagai barang, artinya ada kepemilikan. Nah, budak itu karena dianggap seperti barang, sehingga orang boleh berlaku semena-mena kepada budaknya. Praktek sebelum Islam datang, penyiksaan terhadap budak itu begitu gencar-gencarnya para jemaah. Ya. Mulai dari disuruh kerja paksa tanpa diberi makan, kemudian dipecut, ya, kemudian diborgol, kemudian dicap stempel dengan besi panas atas dasar kepemilikan, sampai kemudian disetubui, kemudian dimutilasi, dijual beli, dibakar, dibunuh. Dan saat itu perbuatan kejahatan terhadap budak legal, boleh-boleh saja, karena budak dianggap seperti barang. Nah, sehingga Zaid dihadiahkan kepada beliau, dan uniknya Rasulullah SAW memerdekakan Zaid yang saat itu masih usia anak-anak, dan Zaid diangkat sebagai anaknya Rasul. Sehingga terkenallah saat itu Zaid adalah namanya Zaid bin Muhammad para jamaah, ya, Zaid bin Muhammad. Kita perlu ingat bahwa sistem perbudakan telah berlaku jauh sebelum Islam datang. Dan Islam jelas kehadiran Islam untuk menghapus perbudakan itu.
tetapi tidak bisa dihapus secara langsung. Penghapusannya secara bertahap, para jemaah. Jadi Islam tidak mengharamkan secara langsung, tetapi dalam level terendah sampai level tertinggi. Beberapa ayat Al-Quran sudah memberikan sinyal secara tegas maupun secara tersirat untuk menghapus perbudakan. Belum lagi hadis-hadis Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengisyaratkan pula, ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fima ma malakat aimanukum, dan perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki. Lil mamluk ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallifu minal amal illa ma yutiq. Budak punya hak makan, punya hak minum, punya hak makanan pokok, tidak boleh dibebani pekerjaannya di luar kemampuannya. Wala yakul ahadukum abadi wa amati wal yakul fatayati. Rasulullah kabarkan, jangan kalian sebutkan, panggil budak-budak kalian sebagai hambaku. Jangan, tetapi panggillah mereka pemudaku atau pemudiku. Ini sudah sebagai sinyal para jemaah. Kalau budak yang dilecehkan dan dihinakan, ya, mulai diangkat derajatnya oleh Rasulullah SAW, oleh ajaran Islam para jemaah. Nah, singkat cerita kita lanjutkan, ya. Bahkan ada sinyal-sinyal hadis yang lain para jemaah. Man a'taqa raqaba mu'mina a'taqal habi kulli utwin minhu utwan minan nar. Barang siapa membebaskan budak yang muslim, mukmin, niscaya Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dari api neraka para jemaah. Ayyumamri'in muslimin a'taqa imron musliman kana fikakahu minan nar. Siapa saja seorang muslim yang membebaskan seorang budak yang muslim, perbuatannya akan menjadi pembebas dirinya dari api neraka. Para jemaah, Islam hadir dengan bertahap menghapus sistem perbudakan. Karena tidak boleh manusia menghamba kepada manusia yang lain, tetapi kehadiran Islam menjadikan manusia hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekaligus pengingat bahwa hari ini ketika Islam datang, kita ini adalah budak-budaknya Allah. Kita ini adalah Abdullah, hambanya Allah. Kalau dahulu budak-budak dilecehkan, budak-budak dianiaya, dan itu legal, hari ini kita harus memahami bahwa kita ini adalah hamba-hambanya Allah. Maka jangan sekali-kali kita menentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini budaknya Allah, hidup di buminya Allah, makan rezekinya Allah. Jangan sekali-kali kita merasa lebih hebat, kita merasa mampu untuk melawan, kita merasa bahwa kita ini tidak ada menjadi siapa-siapa, tetapi hakikatnya kita ini budak-budaknya Allah. Nah, para jemaah, kita lanjutkan kepada sosok Zaid bin Harisa di masa-masa ini. Suatu ketika ayah kandungnya Zaid itu berhasil menemukan Zaid yang telah menjadi Zaid bin Muhammad, ya, ayah kandungnya. Maka Rasulullah SAW itu akhirnya tidak egois, ya, tidak kemudian merasa ini anakku, aku yang membeli, aku yang dapat hadiah, aku yang merawat. Tidak. Rasulullah SAW menawarkan kepada Zaid, ya, apakah engkau mau mengikutiku
atau engkau mau bersama ayahmu? Ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika ditanyakan seperti itu, maka qala Zaid, ya, beliau menjawab, ukimu indak, aku ingin tinggal bersamamu. Nah, ini Rasulullah belum jadi nabi, para jamaah. Maka setelah itu Zaid tetap tinggal bersama Rasulullah SAW sampai beliau diangkat nabi dan rasul, dan kemudian sampai itulah Zaid akhirnya melihat Rasulullah dan kemudian Zaid masuk Islam, para jamaah. Ya. Sejarah mencatat Zaid ini setelah ibunda Khadijah, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah selalu membersamai Rasulullah dalam sholat berjamaah, selalu memberikan dukungan dakwah kepada Rasulullah SAW sejak masa-masa awal. Dia, begitu Rasulullah diangkat menjadi Rasul, dia tetap memperkenalkan diri, ya, namamu siapa? Ismi Zaid ibn Muhammad, akulah Zaid, anaknya Muhammad. Sampai turun surah Al-Ahzab ayat kelima, Allah berfirman, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggilan mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapaknya. Itu lebih adil di sisi Allah. Nah, setelah Al-Ahzab ayat 5, sudah bukan lagi dia populerkan Zaid bin Muhammad, tetapi asli nama bapaknya, yaitu Zaid bin Harisah. Ini menunjukkan, para jamaah, Islam benar-benar menjaga nasab keturunan. Makanya kenapa perzinahan dilarang, kenapa ada masa iddah setelah perceraian, entah cerai hidup maupun cerai meninggal. Ini supaya jelas anak ini nasabnya kemana. Tidak boleh orang ngaku-ngaku bahwa dia adalah anaknya ini, padahal sama sekali bukan. Anak angkat tidak ada dalam Islam, para jemaah. Tetapi kalau mengurusi, menafkahi anak yatim ada, tapi jangan sekali-kali mengatakan itu anak saya setelah turun Al-Ahzab ayat kelima. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Disinilah kemudian sebuah polemik terjadi. Ya. Kenapa? Karena ada seorang wanita yang bernama Zainab bin Jahsh dinikahi oleh Zaid bin Harisah. Notabene Zainab bin Jahsh adalah perempuan terpandang keturunan suku Quraisy, dan dinikahi oleh Zaid bin Harisah, yang mana mantan budak, anak angkatnya Rasulullah, ya, tapi tetap beda level, Pak. Perempuan terpandang suku Quraisy dan mantan budak menikah. Ketika terjadi pernikahan tersebut, ya, kemudian tidak berlangsung lama, akhirnya bercerai, para jamaah, bercerai. Nah, latar belakang keluarga, strata sosial di antara keduanya sangat berbeda. Rumah tangga mereka hanya bertahan seumur jagung. Tidak sampai setahun mereka pun bercerai. Inilah kenapa dalam pembahasan fikih itu ada yang namanya kafa'ah, kesetaraan. Memang idealnya untuk kelanggengan, untuk kelanjutan, dan supaya tidak ada problematika, pernikahan itu paling tidak sekufu atau setara, ya. Walaupun boleh tidak setara, tapi khawatir di kemudian hari akan muncul banyak
problematika para jamaah. Ya, kita lihat ini, Zaid bin Harithah akhirnya bercerai dengan Zainab. Ya, nah inilah para jamaah. Kemudian tidak lama Zainab dinikahi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rame, Pak. Rame. Masyarakat Arab Mekah, orang-orang Quraisy, mereka mempergunjingkan, ya, masa Muhammad menikahi mantan istri anaknya sendiri. Nah, ini dia. Ya kan? Gimana? Ya. Itu kan mantan istri anaknya. Kok dinikahi sama bapaknya? Wah, jangankan di masa itu, di masa ini aja pasti ramai para jamaah, ya kan? Maka dari itu kemudian turunlah Al-Ahzab ayat 37 yang kemudian mencoba meluruskan, mencoba mengklarifikasi dan memberikan hukum terkait peristiwa yang dipergunjingkan oleh masyarakat Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebagai penutup para jemaah, wa ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takshan nas. Ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Jadi maksudnya para jemaah, Zaid yang cekcok dengan Zainab itu sudah sempat curhat kepada Rasulullah SAW. Dan nasihat Rasul adalah amsik alaika zaujak wattaqillah. Tetap pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Nah, sebenarnya ayat ini sudah menjadi penentu bahwa Rasulullah itu tidak mungkin berniat buruk kepada mantan anak angkatnya sendiri. Karena kalau beliau berniat buruk, kamu cekcok tak sama istrimu? Ya wes pegat aja, ya gitu ya. Sengaja pasti Pak ya. Tapi enggak. Rasul sudah mengabarkan ya, pertahankan, bertakwalah kepada Allah. Ya. Dan disinilah kemudian wallahu ahaqqu an taksyahu. Kamu jangan takut sama manusia Muhammad. Apa yang kamu sembunyikan di dalam hatimu, kamu tuh takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru kemudian disinilah Allah menyebut nama Zaid. Falamma qadha Zaidun minha watara. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya menceraikannya, zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minin harajun fi azwaji adaiyaihim idza qadaw minhunna watara. Kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab maksudnya, agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka para jamaah. Jadi sebenarnya pernikahan Nabi dengan Zainab itu menjadi ilmu dan menjadi hukum para jamaah sebagai bentuk penegasan anak angkat, anak adopsi selama-lamanya tidak akan sama dengan anak kandung. Makanya mantan istri anak angkat boleh dinikahi dengan bapak angkatnya karena dia bukan anak kandung. Para jamaah, masyarakat Quraisy saat itu anak angkat itu dianggap seperti anak kandung. Bahkan masyarakat Quraisy kadang-kadang lebih menyayangi anak angkat daripada anak kandung.
Karena kan kalau anak kandung belum tentu baik, ya. Kalau anak angkat sudah baik, tak jadikan anak, anak gitu Pak ya. Itu yang membuat masyarakat Quraisy kemudian heboh. Tapi Allah memberikan hukum bahwa selama-lamanya anak angkat nggak sama dengan anak kandung, jadi boleh dinikahi mantan istrinya. Bahkan Rasulullah SAW akhirnya menikahkan Zaid bin Harisa dengan ibu asuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Siapakah dia? Yaitu Ummu Aiman, yang disebut oleh Rasulullah ummi ba'da ummi, ibuku setelah ibuku adalah Ummu Aiman. Kalau engkau mau menikahi wanita penghuni surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Zaid bin Harisa dan Ummu Aiman akhirnya menikah. Dan ingatlah para jamaah, dari pernikahan dua manusia yang luar biasa ini, anak angkat Rasulullah mantan dan ibu asuh Rasulullah, mereka menikah, lahirlah salah satu sahabat kesayangan Rasulullah, yaitu Usama bin Zaid, yang di masa akhir kehidupan Rasul umur 18 tahun, Usama bin Zaid menjadi panglima kaum muslimin untuk melawan kerajaan Romawi Timur. Para jamaah, inilah Zaid bin Harisa yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Insya Allah ada usia kita lanjutkan dengan nama lain yang luar biasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.